Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadratil mukarramin wa rasbuh wa rabinisbuh hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah bi qadarillah kita sampai kepada malam yang direncanakan, yang sedianya pengaosan dirutinkan di malam Jumat niki dikariker digeser teng malam Selasa, dan ini Selasa yang perdana. Malam Selasa yang pertama untuk malam hari ini kita melanjutkan tema di seputar Siam. Dan tak lupa di kesempatan yang insyaallah diberkahi ini, semoga Allah Ta'ala melimpahkan, mencurahkan salawat, salam dan berkahnya pada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imamil muttaqin, imamil mujahidin, imamil anbiya wal mursalin. Jamaah ingkang pinulya, pada kesempatan yang silam kita membahas mengenai adanya larangan di siti puasa setelah bulan Sya'bannya tinggal 2 hari atau H-2 Ramadan, boten pareng puasa sunnah, kecuali yang sudah terbiasa rutin. Catherine memang rutin, banyak kurang 2 hari, ada hari Senin, boleh puasa sunnah di hari Senin itu kalau yang rutin membiasakan Senin Kamis sebelumnya. Tapi kalau yang sebelumnya seringnya boten puasa, maka di hari Senin kurang 2 hari ke Ramadan, umpama puasanya tanggal 1 Ramadannya Rabu, maka Senin yang terakhir itu tidak boleh untuk puasa sunnah. Jamaah yang pinulya, selanjutnya telah kita maklumi bersama tentang manfaat atau daripada keutamaan sahur. Sahur niku napa sahur? Nggih, sahur. Nggih, sahur artinya napa sahur? Halo? Sahur. Berkenaan dengan sahur, arti daripada sahur itu adalah makanan atau minuman yang disantap pada waktu sahar. Ini waktu menjelang subuh. Terus snack jam 11 dalu sahur, ini bukan waktu sahur gitu. Nggih, ya sah saja makannya tapi tidak masuk kategori waktu sahur. Waktu sahur itu sepertiga malam yang terakhir sampai menjelang azan subuh, itu waktu sahurnya. Dan waktunya boten dangu, boten nonton kawan 2 menit. Jamaah yang pinulya, dalam hal ini Anas bin Malik pernah membawakan satu hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna fis sahuri barakah. Sesungguhnya dalam pelaksanaan sahur itu ada
berkah. Anas bin Malik pembawa hadis ini, jenengan pirsa sinten Anas bin Malik? Dereng. Anas bin Malik Al-Ansori Al-Khazraji radhiyallahu anhu. Beliau adalah asli orang Madinah, yakni orang yang di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam begitu hijrah ke Madinah dipasrahi oleh seorang ibu-ibu bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim mendatangi Nabi lalu menyerahkan Anas bin Malik. Waktu itu Anas bin Malik berumur 10 tahun, asra sinina. Kapan? Hina qaduman Nabi al-Madinah, ketika awal Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Faqalat, dan Ummu Sulaim berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadza Anas bin Malik gulamun yahtumuka. Ini Anas bin Malik, seorang anak yang siap untuk melayanimu, berkhidmat kepadamu. Fada'a lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk Anas bin Malik, usia 10 tahun. Wakila ayyakuna khadiman lahu. Setelah dikatakan bahwa Anas bin Malik akan dijadikan pelayan untuk Nabi, Nabi berdoa, Allahumma aksir malahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya Anas nantinya. Wa waladahu, dan perbanyaklah pula anaknya Anas nantinya. Waktu dipasrahkan kan habis sudah setahun masih lare. Ini didoakan agar kelak menjadi orang yang hartanya banyak, anaknya banyak. Wa adkhilhul jannah, dan masukkanlah dia ke dalam surga. Lengkap boten? Sugih dunya brana, banyak keturunannya, kemudian masuk surga, udah sempurna. Kemudian qala Anas menyatakan, fara'aitu isnataini, aku telah menyaksikan bukti terkabulnya doa Nabi udah 2 poin. Berarti waktu itu, waktu membawa hadis ini, Anas sampun kathah putra dan cucunya, Anas sudah banyak harta bendanya. Sudah saya saksikan yang 2, kantun teng surganya. Dia menyatakan illa wahid, kantun sing setunggal malih yang saya nantikan. Wa ana arju salisah, dan aku berharap yang ketiga terbukti nanti. Faqad tufidat lisulbi siwa walad, sungguh telah hidup di muka bumi dan nantinya akan dikebumikan, nanti dimakamkan dari keturunanku selain anak. Ini jumlahnya mi'ata wa khamsah wa isrin. Selain anak itu jumlahnya 125 putu lan buyut, 1 selangkung putu lan buyut ini. Kan terbukti sudah banyak anaknya. Ini selain anaknya itu 125 putu lan buyut. Wa inna ardi latusmiru fi sanah marratain, kebunku niki woh setahun ping kalih. Ada kebunnya Anas bin Malik itu di mana-mana berbuah lebat dan
selalu panen setahun ping kalih. Baqiya Anas fi khidmatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Anas bin Malik selalu menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam, membantu melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqama ba'dahu fil Madinah. Setelah meninggalnya Nabi, Anas bin Malik tetap teng Madinah. Summa nazalal Basrah. Kemudian Anas bin Malik pindah teng Basrah. Wa mata fiha, dan meninggal di negeri Basrah. Sanata tis'ina, pada tahun 90 Hijriah. Berarti let piten tahun kali sedane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi meninggal tahun 11 Hijriah. Berarti 90 dikurangi 11. Let pitung doso 9 tahun dari sedanya Kanjeng Nabi, berumur panjang. Dan Anas bin Malik, dia adalah akhiru man mata fiha minas sahabah. Sahabat yang terakhir meninggal di Basrah. Berarti bar sedanipun Anas bin Malik teng Basrah telas boten wonten sahabat. Pastipun. Radhiyallahu anhu ajmain, semoga Allah taala meridhoi mereka semuanya. Baik, sebelum dilanjutkan ke keterangan berikutnya, kalau ada pertanyaan dari jamaah waqdal saya persilakan. Bila untuk monggo. Terima. Baik, kemudian kita lanjutkan ke tangan. Hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik menjelaskan mengenai hukum sahur. Perintah Nabi tasaharu, sahurlah kamu sekalian. Ini maksudnya adalah makan sahurlah kamu sekalian. Wal khitab fihi, dan yang diperintah untuk sahur sinten liman yuridus siyam, orang yang mau puasa. Sing boten badhe puasa karena sakit atau karena musafir atau karena datang bulan haid tidak terkena perintah ini. Fa inna fi sahur, lafaz sesungguhnya di dalam sahur kalimat gabungan fa inna fi sahuri di fathah huruf sinnya sahur, ini artinya mayukalu wa yusrabu fis sahar, sesuatu yang dimakan atau diminum di waktu sahur. Fi akhiril lail, atau di waktu akhir malam. Wa bidum masin, tapi kalau dibaca suhur adalah makan sahur itu sendiri namanya suhur, sanes sahur. Jadi kalau sahur itu adalah makanannya, kalau suhur adalah nopo? Waktu makan di saat malam yang malam bagian akhir. Secara umum kesimpulannya, agama Islam ini agama yang adil dan agama yang membawa rahmat. Yu'til badana hazzahu, di mana Islam memberi kepada badan jasad ini diberi jatahnya. Kapan? Minar rohati, diberi jatah istirahat. Islam mengatur ndalu ge istirahat, siang ge kasab. Juga Allah Ta'ala mengatur al-maqumat, sesuatu yang membuat badan itu bisa tegak.
Wa yu'ti nafas hadzuha. Demikian pula sukma atau jiwa diberi jatahnya min ibadat wa ta'at, berupa ketaatan dan ibadah-ibadah. Wa fi hadzal hadis, di hadis ini yukhbiru Anas bin Malik, Anas bin Malik memberitakan anna nabi amara bis-shaimina bis-sahuri. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan orang yang mau berpuasa sahur. Dan telah dijelaskan di mukadimah tadi, sahur niku mboten jam 11 jam kali welas, tapi gagat isuk saderengipun subuh. Liyahsilal lahumul ghada, agar mereka bisa menikmati makan pagi, bukan makan malam. Kemudian apa? Wa tatamassaka quwwatahum, dan agar mereka bisa meraih kekuatan secara badan atau fisik. Ana fi hadzal sahur, di dalam sahur ini barokah. Sahur niku berkah. Berkah napa? Berkah sahur. Terus berkah niku piyambak napa niku? Berkah niku jadi napa berkah itu? Karena sering berharap hidupnya berkah, usahanya berkah. Nah ini sahur aja berkah. Berkah niku napa? Secara mudah berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi boten boleh dagang alit-alitan sekedik terus ndedel dadi miliaran itu berkah. Boten, nek memang isinya tidak baik nggih boten berkah. Jadi ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan di mata Allah Ta'ala, berarti berkah. Jadi umur itu umur yang berkah. Umur yang semakin tambah semakin baik orangnya, itu berkah umurnya. Ilmu yang berkah dengan bertambah ilmu, bertambah baik orangnya, ya ilmunya berkah dan yang lain-lain. Jadi demikian maksudnya ziyadatul khair itu adalah keberkahan. Dan Rasul menjelaskan di sahur ada keberkahan. Wa baina zalika haddun alaihi wa targhiban fihi. Di dalam sahur itu menjadi sesuatu yang ditekankan sekaligus agar ada rasa senang terhadap sahur. Niki jenengan nek sahur niku anu sregep napa mboten bebah? Ya sahur. Nah, artinya berusaha sahur niku sregep. Tapi nek rasane bebah, mestinya harus paham di santap sahur itu ada keberkahan. Jadi bahasa yang terkenal tentang kita ngalap berkah melalui makan sahur. Selanjutnya wal barokah, dan berkah tadi imadiniyah, bisa atau boleh jadi terkait masalah dunia itu agama atau ukhrawi. Wahya imtithal amri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam sahur itu adalah menjalankan dawuh Kanjeng Nabi. Ini berkah mampu menjalankan dawuhnya Kanjeng Nabi. Ini berkah secara ukhrawi untuk kaitannya tentang akhirat benjang. Wal iqtida bihi, dan derek atau mengikuti Kanjeng Nabi. Wa mukhalafati ahlil kitab, dan sahur itu membedakan puasanya umat Kanjeng Nabi dengan puasanya ahli kitab. Ahli kitab itu puasanya boten kedah sahur. Napa sebabipun?
ahli kitab puasa tidak ada sahur napa sebabipun? Sebab seperti yang diamalkan oleh para sahabat pun pada awalnya puasanya mereka itu kalau ba'da maghrib tertidur atau waktu maghrib tertidur, padahal puasa menyebar ngasar layeh-layeh, begitu waktu maghrib tesih sare jam 7 ngelilir, ini tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan badan sampai besok maghrib lagi. Jadi tidak ada acara makan sahur. Demikian ahli kitab pun tidak ada acara makan sahur di puasanya. Wa ma yasilu bidzalika minal ajri was sawabi wal quwwati 'ala siyam. Dan segala sesuatu yang terkait dengan pahala, upah dari Allah Ta'ala dan kuatnya puasa, ini merupakan bagian berkah tersendiri dari sahur. Wa imma dunyawiyah, boleh jadi berkahnya itu berkah di perkara dunia. Napa contonipun? Berkah teng urusan dunia. Yang paling bisa dirasakan adalah at-tamattu mimma yastahihi min makulin wa masyrubin halalin. Saged menikmati segala sesuatu yang diinginkan waktu sahur dari perkara yang halal, baik makanan maupun minuman. Ini menjadi berkah terkait urusan dunia. Wa hifdzi quwatil badan wa nasyatihi, dan berkahnya adalah fisiknya kuat, wa nasyatihi lan boten klelar-kleler napa namine. Klelar-kleler bisa jenengan ketone klelar-kleler temen lah. Kosok wangsulipun klelar-kleler napa? Jadi dengan sahur itu pertama badannya kuat lan boten klelar napa? Nggih. Boten klelar berarti napa? Nggih. Nggih sing niku bedigas nggih. Utawane trengginas. Nggih, jadi kuat badanipun berkah sahur lan siangnya trengginas boten klelar kayak kurimen niku. Faidah hadis umira shaim bisahur. Dengan jelas hadis ini menjelaskan orang yang puasa diperintahkan sahur. Wa huwa lil istihbabi inda jumhuril ulama. Tapi sahur itu boten wajib, berarti sunnah atau digemari istihab, mustahabah atau sunnah menurut mayoritas ulama. Nah, ini Kanjeng Nabi kan dawuh, Kanjeng Nabi memerintah, tapi nek boten dilampahi boten dosa. Jadi tidak semua perintah Nabi itu wajib, tidak semua larangan Nabi itu haram. Ini contoh perintah tapi bukan wajib. Yang Nabi perintah nih, tasaharu, sahurlah kamu sekalian. Tapi ini hukumnya bukan wajib. Berarti bukan sahur berarti kan dosa nih wajib. Dan ini yang tidak sahur tidak mendapatkan keutamaan atau berkah sahur. Tidak semua larangan itu hukumnya haram. Contohnya nopo? Yang Kanjeng Nabi melarang, tapi nek dilampahi yang bukan dosa, tapi aslinya dilarang nopo? Ini contoh perintah, bukan wajib sahur. Contoh larangan,
tapi tidak haram. Napa? Nggih, larangan tidak haram nggih. Ini menunjukkan tidak semua perintah wajib, contohnya pun makan sahur diperintahkan oleh Kanjeng Nabi. Nah, ini contoh larangan tapi tidak haram. Karena tidak semua yang dilarang oleh Kanjeng Nabi hukumnya haram. Contohnya nopo? Halo? Contoh yang dilarang tapi tidak haram. Tidak akan? Tidak baca tidak akan gitu. Baik. Contoh yang dilarang tapi boten haram. Jenengan nate boten sare bar subuh. Nate napa dereng nate? Napa malah langganan? Nah, langganan itu bagian yang langganan nopo melanggar larangannya Nabi itu berarti. Karena Nabi melarang tidur setelah sholat subuh, tapi tidak sampai haram, hanya sangat ditekankan. Kalau tidak sangat mendesak, ampun ngelanggan sarebar subuh, termasuk sore ampun ngelanggan sare bada sholat asar. Dua-duanya itu diistilahkan dengan dua ujung tanduk setan. Barangkali sudah ada pertanyaan dari jamaah, monggo kalau ada. Dereng. Baik, kalau belum ada kita lanjutkan ke keterangan berikutnya. Selanjutnya adalah riwayat masih dari Anas bin Malik dari Zaid bin Sabit radhiyallahu an qol tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa qama ila sholati. Hadis saking Anas bin Malik saking Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ngendika, kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qama ila sholati, kemudian kami mengerjakan salat. Qala Anas. Anas bertanya kepada Zaid bin Sabit, kam kana bainal adzani was sahur? Berapa jarak antara sahurnya jenengan dengan Kanjeng Nabi kepada azan? Qol Anas bin Malik menjawab, qadra khamsina ayat. Jaraknya kira-kira seukuran orang membaca Quran 50 ayat. Berarti kan boten jam 11 dalu sore Kanjeng Nabi, boten jam kali 11, boten jam setunggal, boten jam kali, boten jam 3. 50 ayat kan boten ngasih sejam di bawah sembok. Yasin berapa? 80 ayat. Kalau dibaca kan boten ngasih setengah jam berapa? Nah, berarti jarak sahurnya Kanjeng Nabi selesai sampai azan itu seukuran 50 ayat. Sebagian mempraktekan nek dimeniti kinten-kinten pinten mempeng-mempeng nggih 15 menit. Ono sing sanggup gangsal menit, tergantung ayatipun. Ambil tengah-tengah sing sedengan, ya boten gangsal boten 15, kira langkung sedoso menit. Nabi sangat mengakhirkan waktu sahurnya, ngaten maksudipun. Selanjutnya Zaid bin Sabit Ad-Dhahak Al-Ansori. Periwayat hadis ini ada yang bernama Zaid bin Sabit, yang jenengan pirsa riwayat atau sejarahnya pun Zaid bin Sabit kepripun? Sahabat bernama Zaid bin Sabit ini orang Madinah asli, Al-Ansori, tiang Ansor, sanes muhajir. Wulida qabla maqdamin Nabi, bahwa Zaid bin Sabit niku lahir saderengipun Kanjeng Nabi
dugi teng Madinah. Bi'ihda asrata sanah, 11 tahun sebelum Kanjeng Nabi teng Madinah. Berarti kirang langkung Kanjeng Nabi dados Nabi 2 tahun, Zaid bin Sabit lahir teng Madinah. Kan Nabi teng Makkah 13 tahun. Lah ini lahirnya adalah 11 tahun sebelum Nabi hijrah. Sama dengan 13 dikurangi 2. 13 dikurangi 11 berarti saat Kanjeng Nabi dados Nabi baru 2 tahun, Zaid bin Sabit lahir tapi mboten teng Mekah, teng Madinah. Fa utiya bihi ila Nabi. Sama kata Anas, didatangkan kepada Nabi SAW Zaid bin Sabit hina maqdamihi, ketika Nabi datang ke Madinah. Wakila hadza min Bani Najjar. Mereka Nabi kepasrahan 2 anak. Pertama Anas bin Malik dipasrahkan kan dari Serewang. Kemudian yang kedua dipasrahkan lagi Zaid bin Sabit kan dados rewangnya Kanjeng Nabi atau pelayannya Nabi. Dari Bani Najjar. Sungguh dia telah menghafal 17 surat. Itu waktu Kanjeng Nabi anak-anak empun hafal 17 surat. Asrata surah. Fa qara'tu alaihi, maka aku membacakan yang sudah saya hafal kepada Kanjeng Nabi, kata Zaid bin Sabit. Fa jabahu dzalik, Kanjeng Nabi itu takjub kepada Zaid bin Sabit. Faqal, setelah itu Nabi bersabda, ta'allam kitab Yahud. Zaid bin Sabit, pelajari olehmu apa? Tulisannya orang-orang Yahudi. Kan kita juga ngertos tulisan Arab. La natahammak, sesungguhnya engkau pemuda yang cerdas, pemuda yang pinter. Kami tidak pernah melihat engkau memiliki cacat. Wa qad kunta taktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh wahyu telah ditulis oleh engkau wahai Zaid bin Sabit, wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zaid bin Sabit adalah pencatat wahyu setiap turun kepada Kanjeng Nabi. Fatattabi'ul Qur'ana fajma'uhu, maka telusuri oleh kamu Al-Qur'an dan kumpulkanlah, himpunlah Al-Qur'an. Wahida Utsman bin Affan, waktu itu Khalifah Utsman bin Affan menugaskan kepada Zaid bin Sabit masalah sati bersama 3 orang yang lainnya min Quraisyin, dari pembesar Quraisy, yajma'ul Qur'ana li tauhidihi, menjadikan Quran ada dalam satu mushaf, dihimpun Quran hanya satu, mboten berceceran. Fi mushafin wahidin, dalam satu mushaf. Tuwfiya fil Madinah, Zaid bin Sabit datang Madinah sanata khamsin wa arba'ina, pada tahun 45 Hijriah. Lafad hadis tasaharna, artinya apa? Akal nasahur. Keterangan menit kami telah bersahur, maksudnya kami telah makan sahur ma'an Nabi, bersama Nabi, maksudnya menemani makan sahur terhadap Kanjeng Nabi bi baitihi, teng dalemipun Kanjeng Nabi. Setelah itu bangkit kepada sholat, maksudnya waktu itu sholat subuh. Dikatakan bahwa nakilul hadzal qaul Qatadah, yang menukil riwayat ini adalah Imam Qatadah alladzi rawal hadis an Anas bin Malik, di mana beliau meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik, dinukil perkataan Zaid bin Sabit.
Tadi telah kita jelaskan as-sahur artinya al-faragh minat tasahur. Maksudnya sahur itu adalah berhenti makan sahur. Qadra khamsina, seukuran 50. Ya ini maksudnya 50 ayat. Qiraatan mutawasithah. Ayatnya niku sing sedengan, mboten sing dawa-dawa banget, mboten sing cindak-cindak banget. Ta'ifatun mustaqilatun. Ayat itu adalah satu kalimat yang berdiri sendiri minal Quran, dari Al-Quran. Wal muradu ayatun mutawasithah. Dan kita sampaikan tadi maksudnya adalah ayat yang sedengan. Lima kana min maqasidis sahur. Oleh karena itu merupakan bagian dari maksud sahur. Kan setiap syariat ada maqasidus syariah, ada maksud syariat. Maksud daripada syariat sahur adalah taqwiyatil badan, untuk menguatkan badan ala siyam ketika puasa. Wa hifdzin nasyatihi, dan untuk memelihara, menjaga stamina. Stamina apa nggih? Nggih, kekuatan. Kana minal hikmah takhirihi, termasuk perkara yang bijak tentang sahur adalah mengakhirkan sahur. Wa ma huwa Anas bin Malik yuhditsu an Zaid bin Thabit, dan apa-apa yang telah diriwayatkan oleh Anas bin Malik diambil dari Zaid bin Thabit, semoga Allah meridhai keduanya, di mana pernyataannya annahu tasahara fi suhbatin Nabi, bahwa Zaid bin Thabit menemani makan sahur bersama Kanjeng Nabi teng dalemipun Kanjeng Nabi. Tsumma qala ila sholati, kemudian dia mengatakan bangkit menuju salat subuh, maksudnya walam yakun baina shalah wa firaghihi minas sahur, tidak lain jarak rampungnya sahur Kanjeng Nabi dengan beliau dengan waktu salat subuh illa miqdaru ma yaqra'ul qari, seukuran apa yang dibaca oleh orang membaca khamsina ayati minal Quran, 50 ayat Al-Quran al-mutawasithah, yang sedengan, tidak panjang. Ghairu syariah wala bati'ah, oleh maos juga ayatnya mboten panjang-panjang, mboten cindek niki sing ukuran. Oleh maos juga mboten ngebut banter banget, mboten lindeg banget. Sedengan panjangnya ayat, sedengan membacanya, ngebut banget mboten, alon banget mboten oleh maos. Ayatnya dawa banget mboten, pendek banget mboten. Selesai hadis berkenaan dengan sahur dan disyariatkannya sahur. Kemudian di sini didapati adanya khirsus sahab. Sahabat niku sangat memiliki keinginan yang tinggi alal istima'in Nabi, kempal sareng kalih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyata'allamu minhu, agar mereka bisa mengambil ilmu dari Kanjeng Nabi. Di sini pun didapati keterangan tentang karomah Nabi, kemuliaan Nabi, wa tawadu'ihi, dan tawaduknya Nabi, di mana sahur meskipun beliau Nabi dan Rasul dan maksum bebas dosa, tapi bersedia sahur dengan orang biasa. Dan yang terakhir di sini disyariatkannya al-mubadirah bi sholatil fajri, disyariatkan mempercepat sholat subuhnya. Rampung dua hadis di malam hari ini. Kalau ada pertanyaan monggo bidonten. Sering ngonten. Kalau tidak ada berarti dipandang cukup. Bisa belum? Dan insyaallah kita sambung dengan hal-hal yang lain di seputar Ramadan, di seputar puasa. Untuk awal kita telah awali tentang larangan puasa H-2 Ramadan, dan terkait anjuran sahur diakhirkan, sholat subuh dipercepat, dan hal-hal lain terkait
amalan yang berkaitan dengan adanya puasa akan kita sampaikan pada kesempatan yang lain fa insyaallah. Demikian untuk malam hari ini, waktu Isya telah tiba. Semoga yang singkat ini manfaat. Semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan, kemampuan, kepandaian, taufik, hidayah dan ma'unah kepada kita bersama sehingga kita bisa menjalankan syariatnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita bersama keberkahan di dalam ilmu, berkah di dalam jasad, berkah di dalam umur kita semua, dan semoga Allah Ta'ala memberikan karunia kepada kita semua rizki anak dan cucu-cucu atau zuriyah yang soleh dan solehah, dan diperkenankan berkumpul dalam firdausnya di alam akhirat nanti. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid din wad dunya wal akhirah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghisu. Sallimna wa sallim auladana min jami'il afatid dunya wa azabil akhirah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim, faliqal habbi wan nawa, munzilat taurat wal injil wal qur'an. Allahumma inna na'udzubika min kulli syarrin anta akhidhum bin nasiyatihi, antal awwalu falaisa qablaka syai' wa antal akhiru falaisa ba'daka syai' wa antal zahiru falaisa fawqaka syai' wa antal batinu falaisa dunaka syai'. Allahumma iqdi 'ala dain wa aghnina minal faqri. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabin nar wa min azabil qabr. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sahhil umurana wa umura jama'atina wa umura ahlina. Allahumma asrif 'anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Allahumma afrih 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.